mempelajari konsep esensial geografi. Esensial geografi itu berikutnya apa saja? Konsep lokal, konsep jarak, morfologi, apropriasi, nilai kegunaan, keterjangkauan, pola, relasi, intervensi, keterkaitan keuangan dan diferensiasi area. Bagus jawabannya. Berarti semalam juga sudah belajar ya. Masih ingat materi yang akan kita sampaikan yang akan kita pelajari hari ini? Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan KD dan indikator dari pembelajaran kita. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini ya, kita masih melanjutkan dari materi yang kemarin kita pelajari. Hari ini kita lanjutkan tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Tadi sudah disebutkan bahwa konsep geografi itu ada 10 ya, konsep esensialnya itu ada 10. Kemudian KD dan indikator penjamin kompetensinya diharapkan kelihatan enggak? Kurang kelihatan ya? Coba jangan aja. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama tentang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya, menentukan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Terakhir yaitu membuat contoh penerapan konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini ya, kita lihat dari indikatornya. Tujuan yang ingin kita capai untuk hari ini adalah setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan identifikasi sederhana dan mengolah informasi, diharapkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa diharapkan memiliki sikap ingin tahu dan teliti, bertanggung jawab, serta mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian diharapkan siswa bisa menjelaskan dan memahami 10 konsep esensial geografi. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menentukan dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya sehingga dapat membuat contoh penerapan konsep esensial pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Itu tujuannya agar kita mampu menerapkan konsep esensial geografi ya, pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Kemarin sudah saya berikan tentang topiknya ya, masih ingat kan ya topiknya kemarin apa yang kita lakukan untuk
terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin kita masih dalam satu materi yaitu tentang geografi, di mana topik pembelajaran kita adalah mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi dalam fenomena geosfer yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian yang saya lakukan nanti itu penilaian yang akan saya lakukan dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu dia dilihat dari diskusinya, kemudian bagaimana proses tanya jawab, penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini ya, nanti akan ada saya bagikan untuk formatif yang nanti di bagian nanti setelah kita melakukan kegiatan ini. Terus ada pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan itu meliputi penilaian di saat kalian diskusi. Jadi keterampilan dalam diskusi itu masuk pada pengetahuan keterampilan. Bagaimana? Kita bisa mulai untuk kegiatan kita selanjutnya. Masih semangat teman-teman? Masih. Jadi kegiatan hari ini kita melanjutkan dari kegiatan yang kemarin. Kalau kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan mulai dari mengidentifikasi ya masalah apa yang akan kita angkat dari konsep esensial konsep esensial geografi ini. Kemudian kalian juga kemarin sudah melakukan diskusi dalam pemecahan masalah. Jadi masalah yang kemarin akan kita lanjutkan penyampaian hasilnya di hari ini. Kalau kemarin sudah melakukan diskusi, terus apa lagi kemarin? Saya diskusi, dalam diskusi kita melakukan apa saja kemarin? Kita melakukan pendidikan, ya. Kita melakukan pengumpulan data. Terus instrumen yang kita lakukan dalam penyelidikan ini apa saja? Kan kemarin sudah kita bicarakan ya, kita bahas. Kemudian dilanjutkan penelitian di luar sekolah karena waktu tidak mencukupi kalau kita lakukan kegiatan di hari Minggu kemarin. Berarti di rumah sudah ya anak-anak tadi sudah melakukan penelitian di luar sekolah ya. Apa saja yang dilakukan di luar sekolah kemarin? Mulai dari pengambilan data. Terus apa? Ada yang melakukan wawancara enggak? Melanjutkan dari materi yang kemarin kita pelajari. Hari ini kita lanjutkan tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Tadi sudah disebutkan bahwa konsep geografi itu ada 10 ya, konsep esensialnya itu ada 10. Kemudian KD dan indikator penjamin kompetensinya diharapkan kelihatan enggak? Kurang kelihatan ya? Coba jangan aja. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama tentang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya, menentukan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya,
lihat dari indikatornya. Tujuan yang ingin kita capai untuk hari ini adalah setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa diharapkan memiliki sikap ingin tahu dan teliti, bertanggung jawab, serta mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian diharapkan siswa bisa menjelaskan dan memahami 10 konsep esensial geografi. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menentukan dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya, sehingga dapat membuat contoh penerapan konsep esensial pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Itu tujuannya agar kita mampu menerapkan konsep esensial geografi ya, pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Kemarin sudah saya berikan tentang topiknya ya, masih ingat kan ya topiknya kemarin apa yang kita lakukan untuk pada materi ini. Topiknya adalah kita mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi dalam penggunaan software yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin kita masih dalam satu materi yaitu tentang konsep geografi, di mana topik pembelajaran kita adalah mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi dalam fenomena geosfer yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian yang saya lakukan nanti itu penilaian yang akan saya lakukan dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu dia dari diskusinya, kemudian bagaimana proses tanya jawab, penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini ya, nanti karena ada saya bagikan untuk formatif ya, nanti di bagian nanti setelah kita melakukan kegiatan ini. Terus ada pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan itu meliputi penilaian di saat kalian diskusi. Jadi keterampilan dalam diskusi itu masuk ada pengetahuan keterampilan. Bagaimana kita bisa mulai? Mulai untuk kegiatan kita selanjutnya. Masih semangat teman-teman? Masih. Jadi kegiatan hari ini kita melanjutkan dari kegiatan yang kemarin. Kalau kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan mulai dari mengidentifikasi ya masalah apa yang akan kita angkat dari konsep esensial, dari 10 konsep esensial geografi ini. Kemudian kalian juga
kelas. Kemudian dilanjutkan penelitian di luar sekolah karena waktu tidak mencukupi kalau kita lakukan kegiatan di hari Minggu kemarin. Berarti di rumah sudah ya anak-anak berarti sudah melakukan penelitian di luar sekolah ya. Apa saja yang dilakukan di luar sekolah kemarin? Mulai dari pengambilan data. Terus apa? Ada yang melakukan wawancara enggak? Bisa data kalian ambil? Datanya dari mana? Datanya diambil dari? Data yang kalian ambil sebagai besar dari mana? Dari internet. Dari internet. Nah, dari internet sumbernya bisa dipercaya enggak? Bisa ya. Ada beberapa yang kemarin komunikasi sama saya lewat WA. Ada yang mengambil data dari mana kemarin? Data morfologi dari Bapeda ya? Badan pemerintahan daerah. Situsnya Bapeda. Ada yang mengambil data apa lagi? Tentang apa saja? Ini apa? Peta Kabupaten Jombang. Peta Oh, ada juga yang ngambil data dari data peta ya. Peta dari Jatim Provinsi. Siapa lagi? Kelompok 1 ambil datanya dari internet, berarti sama ya, hampir sama ya, menggunakan jenis data sekunder ya. Iya. Dari mana? Sumbernya dari kompas.com. Oh, ambil datanya dari kompas.com. Ada juga dari ini ya. tvnews.com. Kelompok 2, pengambilan datanya? Enggak, nanti sama ambil dari internet. Tapi sebagian besar ambil dari internet, tapi ngerti kan ya, maksudnya beberapa data juga diambil dari langsung juga kan ya, termasuk pengambilan apa? Gambar, dokumentasi itu juga ya. Oh, ada juga yang ngambil data dari data peta ya. Peta dari Jatim Provinsi. Data juga diambil dari langsung juga kan ya, termasuk pengambilan apa? Gambar, dokumentasi itu juga ya. Meskipun beberapa artikel ngambil di internet, tapi masih ada beberapa data yang diambil dari penelitian langsung. Boleh saja ambil dari internet. Asalkan kalian paham sebenarnya, kalian tahu bahwa pengambilan bagaimana proses pengambilan datanya, kemudian jenis data apa saja yang ambil. Juga kemarin kan sudah kan, Barisa sudah menyampaikan jenis-jenis data apa saja yang diambil. Kita juga sudah menyepakati tentang instrumen apa yang kita gunakan dalam penelitian. Saat pengumpulan data, kegiatan pengumpulan data, barangkali ada kesulitan yang dialami ketika pengolahan datanya, pengumpulan datanya di rumah. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Ya, apa kesulitannya? Ya. Oh, berarti ini ya, untuk pengumpulan data tentang perkotaannya, karena memang kita hidup di desa, berarti untuk keterangan karakteristik kotanya memang ya bisa dilihat dari internet, bisa kalian lihat, tapi itu sumber-sumbernya. Kalau kita datang langsung ke kota memang
Tapi sudah dapat kan ya hasilnya ya? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi lain kali ketika kita melakukan kegiatan seperti ini. Ketika nanti kalian kesulitan dalam mengambil data, bisa dikomunikasikan dengan saya, Bu Aisyah. Karena tuh kesulitannya ini, minta solusinya apa? Bisa, nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa ambil presentasi solusi, sehingga nanti kalian tidak mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi. Ya. Presentasi bersama kelompok masing-masing. Sudah siap untuk melakukan presentasi, anak? Ya. Presentasinya sudah. Bisa kita lakukan presentasi. Dimulai dari kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1, silakan. Depan. Diambilkan meja 1 dan kursi 4. Kalau siap nanti silakan perkenalkan nama dulu ya. Jadi kelompok 1 anggotanya adalah siapa? Siap, nanti silakan perkenalkan nama dulu ya. Jadi kelompok 1 anggotanya adalah siapa disebutkan, ya. Hasilnya apa? Ya, salam dulu terus apa? Siap, silakan ya. Ini ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas kita kemarin. Silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Siapa yang mau membacakan? Nada. Silakan berdiri untuk bernada. Dibacakan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya kenalkan. Pertama, Hana. 2, saya Nanda. 3, Farid. 4, Putra. Saya akan menyampaikan konsep keterjangkauan dan nilai guna. Konsep keterjangkauan berkaitan dengan kondisi meter atau akses sarana lingkungan atau komunikasi yang sering juga disebut accessibility antara satu tempat dengan tempat lain. Rintangan medan tersebut berupa pegunungan tinggi, rawa-rawa, gunung-gunung, hujan lebat, lalu curam atau terjal, banyak sungai dan lautan lainnya, sehingga untuk menjangkau daerah-daerah tersebut amat sukar. Konsep keterjangkauan ini juga berlaku untuk perubahan begitu. Dengan begitu, sedikitnya masyarakat tersebut mengalami beberapa hambatan dalam pembangunan pola pikirnya. Aksesibilitas mempunyai kaitan sangat erat dengan lokasi dan jarak, yaitu derajat tingkat kemudian ke lokasi lain. Artinya peran jarak dan waktu sangat berpengaruh dalam menentukan derajat aksesibilitas ini. Konsep nilai guna adalah konsep literasi yang berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh nilai tersebut di suatu wilayah permukaan bumi pada makhluk hidup. Tidak akan sama pada semua orang. Suatu wilayah di permukaan bumi memiliki potensi yang tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup.
demi perkembangan suatu wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang dengan besar, salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya, baik potensi alam maupun potensi manusia. Ada banyak wilayah yang berkembang pesat dengan memanfaatkan potensi alam yang berlimpah, sehingga wilayah mereka menjadi wilayah yang maju, kaya, dan berkecukupan. Tetapi ada pula wilayah yang tidak memiliki potensi alam yang berlimpah namun dapat menjadi wilayah yang maju dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia penduduknya. Pengembangan potensi suatu wilayah berkembang ini memberikan manfaat yang tidak sama pada setiap manusia. Masing-masing akan mendapatkan kualitas manfaat sesuai kebutuhan dan tujuan mereka. Masalah yang bisa dikaji oleh konsep nilai kebenaran. Sama juga kesalahan desa Bangusari, Kecamatan Galuh, nomor 4, pembangunan 2 miliar di Kecamatan Wonosalam. Nomor 3 merupakan kawasan persawahan Kecamatan Desa Bangusari, Kecamatan Magalang, Kabupaten Jombang. Potensi terbesar di bawah ini adalah pertaniannya. Tradisi pemeliharaan yang disediakan oleh alam dan adanya terobosan baru supaya memberikan alasan untuk bertahan. Kesempurnaan di sini dipengaruhi oleh material lapisan bumi mulut yang terbawa arus dan sungai, tanah, dan kali pada serta sungai kecil lainnya. Sistem pengairan juga sangat ekstensif dan memadai, dan terdapat 3% diantaranya merupakan irigasi teknis. Nomor 4 adalah kawasan Wonosalam memiliki potensi demikian besar, yaitu pertanian durian dan wisata makan durian. Wonosalam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di kaki Bandara Gunung Anjas dengan ketinggian rata-rata 500 sampai 600 km. Kecamatan Wonosalam terletak 35 km sebelah tenggara Kabupaten Jombang. Kecamatan Wonosalam adalah salah satu penghasil durian terbesar di Jawa Timur. Setiap tahun di kecamatan ini diadakan tradisi berbulan Wonosalam. Tradisi ini sebagai bentuk bersyukur untuk Wonosalam atas hasil panen durian. Selain itu, kawasan Wonosalam juga memiliki potensi pariwisata yang besar, khususnya agrowisata karena mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Selain durian, di kawasan Wonosalam juga merupakan penghasil cengkeh, kopi, sawah, dan pisang. Pusat pemerintahan Kecamatan Wonosalam terletak di Desa Wonosalam, yaitu terletak pada bagian tengah kecamatan ini. Sumber data artikel ini telah tayang di kompas.com dengan buku cerita Alisa Bersama Jalan Lalu untuk Jalan Kecil Gubernur untuk kawasan Kepulauan Seribu. www.adtnews.com Regional R500 sertifikat jalan pesisir Rawamangun. KTP/PS Wikipedia orang Bukti Wonosalam Jombang. Ini hasil presentasi dari nomor 1. Saya persilakan dibuka. Saya persilakan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya dan menanggapi dari hasil presentasi kami. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasinya dari kelompok 1? Dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, ya, sudah dipersilakan dari kelompoknya untuk boleh ada yang akan bertanya atau melakukan memberikan tanggapan atau masukan. Boleh, silakan. Saya Bu. Ya, kelompok 2. Kenapa Pemkab Jombang tidak membangun jembatan untuk akses warga sekitar? Berarti ini untuk konsep ya?
Gambaran 1. Keterjangkauan. Keterjangkauan. Konsep keterjangkauan. Jadi ini dari kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 kan memang ditampilkan ya di situ ya. Ditampilkan gambar seorang guru dan muridnya sedang menyeberang sungai untuk menuju ke sekolah. Sama sebelahnya orang yang sedang sakit. Ditandu, orang sakit yang ditandu untuk menuju ke rumah sakit. Oh iya. Yang pertama ada siswa dan gurunya yang menyeberang sungai untuk menuju ke sekolah. Kedua orang sakit harus ditandu menuju. Ini masuk pada konsep keterjangkauan. Masalah ya, ini masalah yang jadi pada konsep keterjangkauannya. Ya, betul tadi pertanyaannya. Jadi kelompok 2 tadi ditanya, kenapa sudah tahu begitu, kenapa oleh pemerintah kok nggak dibuatkan jembatan atau buatkan akses jalan ya? Ya. Kenapa silakan nomor 1 dijawab. Dari hasil wawancara dengan Kompas.com dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, orang yang dahulu Kabupaten Jombang belum pernah membuat kesepakatan dengan perusahaan umum Kabupaten. Sebab upaya itu butuh waktu yang tidak sebentar. Meski demikian, saat ini pihaknya sudah berangan-angan membangun akses dan jalan baru menuju desa terdekat dari dusun Prabowo itu. Kalau kita membuat akses, jalur prosesnya panjang dan mereka Jombang memasukkan tiang listrik ke desa Keliti. Proses ini akan dilakukan jika seluruh prasyarat maupun ketentuan termasuk nota kesepahaman atau MOU sudah terjadi antara Kabupaten Jombang dan Pemerintah. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah cukup untuk jawaban dari kelompok 1? Sudah. Sudah cukup. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 beranggota 4. Saya Nabi Agil sama Madia. Saya menerangkan konsep jarak dan keterkaitan keuangan. Konsep jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun juga kepentingan pertanian. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan, air, tanah, pusat pelayanan, dan transportasi. Jarak juga erat kaitnya dengan lokasi relatif, sebab nilai objek ditinjau dari lokasi relatif ditentukan oleh jarak terhadap objek atau objek lainnya yang mempunyai hubungan fungsional. Jarak mempunyai 3 dimensi ukuran, yaitu A. Jarak geometrik dengan satuan ukuran kilometer, mil, yard, dan lainnya sebagainya. B. Jarak yang diukur dari segi dimensi waktu, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. C. Jarak diukur dari segi dimensi ekonomi, yaitu biaya diperlukan untuk memindahkan barang, kesatuan volume atau berat. Bisa juga biaya yang diperlukan untuk memindahkan sebuah barang ke tempat lain. Dengan kata lain, jarak itu juga memisah antara dua tempat yang sering mengalami perubahan akibat kemajuan sarana komunikasi dan cara transportasi. Jarak yang dikaitkan dengan ekonomi dapat dikembangkan menjadi teori atau model yang berstandar dengan sejarah tersebut. Nilai sewa tanah, bonifikasi, tata guna lahan, dan sebagainya. Di samping itu jarak pada kita mulai dari lingkungan atau berkelok-kelok dapat
diukur dengan alat yang disebut meter yang dapat menunjukkan jarak kereta dengan skala-skala tertentu. Contoh jarak truk dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak di antara Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya dan 9 km. Contoh jarak relatif dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak tempuh Jombang ke Surabaya dengan kendaraan. Yang motor 1 jam 40 menit, mobil, bus dan truk 1 jam 30 menit, kereta 1 jam 20 menit. Konsep keterkaitan keuangan. Asosiasi keuangan memberikan derajat keterkaitan sebaran fenomena dengan fenomena lainnya dari satu ruang, baik mengangkut fenomena alam maupun non alam. Misalnya kondisi kemiringan tanah yang terjal dengan ketebalan lapisan tanah yang makin kering. Hal ini karena proses erosi berlangsung sangat kuat dan duratif. Tumbuhan alam pada benda terbuka yang bebas sinar matahari akan tumbuh subur tanpa ditanam. Ada yang macam tumbuhan dengan kehidupan maupun struktur abiotik disebut tempat ketinggian tertentu dari formal regional, mungkin dikenal sebagai daerah hutan. Interaksi antara unsur-unsur dalam ruang dapat dijelaskan bahwa pengertian fungsional regional berwujud hutan dadang. Pengertian ruang dalam arti luasa adalah seluruh lapisan permukaan bumi adalah lapisan biosfer dengan wilayah yang mempunyai batas tertentu, baik keadaan alam, sosial, pemerintah. Ruang membuat dua dimensi, yaitu isi dan jarak. Dimensi isi menyangkut lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dimensi jarak dapat dipandang dari waktu dan ekonomi. Samping itu ruang dijadikan dari segi ruang atau dan relatif. Jadi pengertian ruang dalam arti sempit dapat kaitan dengan ruang sebagai pola lokasi objek-objek yang menjadi titik perhatian, misalnya kota, jalan, industri, lahan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Masalah yang bisa dikaji oleh konsep keterkaitan perumahan. Gambar 1, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Gambar 2, jadi mengenai area persawahan. Semakin banyaknya bangunan perumahan di kawasan Jombang dan Jawa Timur membuat lahan pertanian yang menyusut, bahkan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan tanpa disertai proses perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang lebih memperhatikan lagi, banyak pengembang yang lebih dulu menjual properti maupun perumahan daripada mengajukan izin, seperti yang terlihat di Desa Bajadewo, Kecamatan Jombang. Semakin banyak perumahan maupun kafe yang berdiri di bekas lahan pertanian aktif, sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Sumber data Jurnal Mojo .com. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada sekian presentasi dari kelompok kami, saya mempersiapkan untuk kelompok lainnya untuk bertanya atau memberi tanggapan. Ya, dari kelompok 2 tadi kan sudah menyampaikan hasil presentasinya. Nah, tentang masalah yang terjadi yang bisa dikaitkan dengan konsep lokasi dan konsep keterkaitan keuangan. Jadi silakan untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 boleh bertanya ke kelompok 2 tentang hasil presentasinya. Boleh, silakan. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang harus dilakukan untuk mereda banjir? Apa yang harus dilakukan Untuk mereda banjir? Untuk menanggulangi terjadinya banjir tadi. Ya. Boleh, silakan dijawab untuk
upaya itu adalah A. Menekan laju pertumbuhan penduduk, B. Relokasi atau penempatan ulang penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap bahan pertanian utama di kawasan pertanian produktif, C. Mengembangkan pajak progresif pada lahan pertanian untuk mengurangi peminatan lahan yang berlebihan dan tidak efisien, D. Menerapkan prinsip hemat lahan dalam mengembangkan kegiatan pertanian. Bagaimana kelompok tiga? Cukup? Cukup. Silakan, ada tadi yang bertanya untuk ada kelompok berapa? 4. Kelompok 4 yang bertanya, silakan. Oh, penyebab banjirnya tadi apa? Penyebab banjirnya kenapa? Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Salah satunya karena alih fungsi Perumahan. lahan Pertanian menjadi perumahan. Jadi salah satu penyebabnya ya karena tadi harusnya lahan pertanian kemudian diolah menjadi kawasan perumahan. Ya, ini terjadi. Contohnya ini di mana? Di sini ya? Di desa Banjardowo. Tetangga. Di situ memang katanya memang banyak ya. Ada berapa perumahan saja yang di situ yang sudah dibangun? Berapa? 4. Ada 4 ada 4 perumahan baru yang dibangun di area pertaniannya ya, di jalan itu, sehingga mengurangi lahan pertanian di daerah desa Banjardowo. Gimana? Sudah cukup untuk kelompok 2 presentasinya? Ya. Silakan. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 anggota kami Agus Dimas Biu Biar Mutis. Terus konsep diferensi area dan interaksi integrasi konsep diferensiasi area adalah konsep yang berkaitan dengan perbedaan antara suatu daerah di permukaan bumi dengan daerah lain dapat dicermati dari corak yang dimiliki oleh satu wilayah dengan wilayah yang lain. Diferensi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lain. Pada setiap wilayah terwujud perpaduan sebagai unsur baik fisik maupun sosial. Setiap wilayah mempunyai corak yang khas untuk berbeda dengan wilayah lainnya. Misalnya wilayah pedesaan mempunyai ciri tertentu dengan bentangan persawahan sebagai ajar kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat dan perbedaan kondisinya dengan wilayah. Perkotaan yang walaupun sebagian daerah tersebut mengalami perubahan-perubahan dengan adanya diferensi akan mendorong terjadinya interaksi dan sering terjadi interdependensi antar beberapa wilayah tertentu. Masalah yang bisa dikaji konsep diferensi area pada gambar nomor 1 dan 2. Wilayah pedesaan memiliki corak yang khas, yaitu berupa bakaran persawahan sebagai lahan penghidupan warga sebagai pusat warga desa
bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat pedesaan atau masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama, yaitu sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya dan mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial, hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara lama dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Pada gambar nomor 3 dan 4 adalah wilayah perkotaan di mana suatu perkotaannya dibentuk dengan gedung 2 perkantoran atau pusat pembelanjaan, mobilitas penduduk tinggi dengan ditandai padatnya arus transportasi, mata pencaharian penduduknya beragam. Masyarakat perkotaan sendiri dapat diartikan sebagai urban community yang lebih ditekankan pada sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Konsep interaksi intervensi salah satu prinsip dalam ilmu geografi, yaitu prinsip tersebut memandang bahwa fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi tersebut tidak merata. Tidak meratanya fenomena tersebut membuat satu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan yang mencerminkan karakter wilayah masing-masing. Perbedaan fenomena geosfer yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah lain menyebabkan terjadinya interaksi antara fenomena geosfer tersebut pada suatu waktu. Kondisi interaksi dan intens menyebabkan kondisi saling ketergantungan antar wilayah fenomena geosfer yang berbeda tersebut. Kondisi interaksi antar fenomena geosfer wilayah yang menimbulkan ketergantungan tersebut dalam ilmu geografi dikenal dengan istilah interaksi interdependensi. Pada setiap wilayah cara mengembangkan potensi sumber daya tidaklah sama oleh sebab itu sering terjadi interaksi dan interdependensi antara satu tempat dengan tempat lain. Interaksi keruangan juga terjadi antar unsur atau fenomena setempat, baik fenomena alam maupun sosial atau kehidupan. Masyarakat tani memperoleh bahan makanannya dari hasil tani, tetapi sekaligus juga ada mengurangi kesuburan tanah yang akhirnya diatasi dengan pemupukan yang asal pupuk berasal dari daerah tersebut. Masalah yang bisa dikaji, konsentrasi interdependensi berdasarkan konsep diferensi area dengan memperhatikan gambar 1/4. Desa dengan kota merupakan dua wilayah yang memiliki karakter yang berbeda dari aspek geografi, ekonomi, sosial maupun aspek lainnya. Perbedaan karakter wilayah ini menimbulkan interaksi antara desa dengan kota. Pada saat interaksi ini terus-menerus terjadi secara intens, maka kemudian timbul kondisi saling tergantung di antara keduanya. Bentuk ketergantungan antara desa dengan kota ini dalam konsep interaksi ruangan merupakan kondisi antar wilayah saling melengkapi regional komplementari. Kondisi wilayah yang saling melengkapi ini terjadi karena antara desa dengan kota memiliki perbedaan ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Desa merupakan wilayah yang memiliki siklus hasil budaya, pertanian, perkebunan,
dan kehutanan dalam bentuk bahan mentah. Sementara kota memiliki surplus hasil bahan jadi hasil pengolahan. Pada kondisi ini bisa mengirimkan bahan-bahan mentah hasil buminya ke kota yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Kemudian kota mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi hasil industri untuk dikirimkan ke desa yang membutuhkan, saling mensuplai. Kebutuhan ini yang membuat desa dan kota melakukan interaksi yang memiliki sifat ketergantungan satu sama lain. Dari presentasi kelompok kami, silakan kalau ada yang bertanya. Yang bertanya untuk nomor 3. Ayo, pertanyaan apa? Apa? Ada nomor pertanyaan nomor 3. Apa? Apa? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 yang presentasinya tentang konsep diferensi area dan konsep interaksi dan interferensi. Silakan kelompok 1, 2, 4 barang-barang yang ditanyakan biar kelompok 4, kelompok 3 siap untuk menjawab pertanyaan. Jadi kelompok siapa? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 mau bertanya, silakan. Apa fungsi dari konsep diferensi area? Fungsi dari silakan dijawab. Kelompok 4, ayo. Ya, silakan. Manfaat menggunakan konsep ini untuk analisa geografer adalah mengidentifikasi suatu fenomena ke dalam suatu konsep, mengetahui perbedaan antara dua wilayah berdasarkan ciri khasnya, dapat menerapkan ilmu geografi lainnya seperti geografi ekonomi dan geologi lingkungan untuk mengkaji manfaat suatu daerah. Sudah cukup? Bagaimana kelompok 4? Cukup? Oh, baik, berarti sudah selesai. Silakan biasanya untuk kelompok 4 presentasi. Silakan kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 anggota Ian Dinapa. Konsep lokasi dan konsep lokasi. Konsep lokasi atas ini ditujukan dari konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal kedua geografi telah ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok persoalan lokasi terdapat menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berarti menunjukkan lokasi seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang berhubungan dengan koordinat dari sistem dan dari tujuh. Lokasi tersebut mutlak dan tidak akan berubah angka waktunya. Konsep geografi ini biasanya sulit mengalami perubahan dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahan. Sedangkan yang dimaksud lokasi relatif adalah konsep geografi yang bersifat dinamis atau dalam ilmu geografi biasa disebut sebagai letak geografi yang biasanya dikaitkan dengan secara teknis atau tidaknya suatu tempat yang terletak di sendiri dan ditentukan oleh objek atau objek-objek lain yang ada pada titik yang nilai suatu objek atas dasar lokasinya dapat berubah disebabkan perubahan keadaan jumlahnya yang berkaitan dengan objek saja letak suatu tempat di permukaan bumi nilai ekonomi apabila dihubungkan dengan harga. Contoh terapkan lokasi absolut berupa astronomis kabupaten Bintang berupa antara 5 derajat 20 sampai 5 derajat 30 di timur dan antara 7 derajat 20 dan 7 derajat 45 di selatan. Nomor 1 kita lakukan ini. Lokasi relatif Kabupaten Jombang berada pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur. Berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya, Madiun, dan Malang.
sebelah utara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah barat Kabupaten Nganjuk. Konsep morfologi adalah kajian tentang fungsi gerakan memfasilitasi peningkatan atau populasi budaya dan atau sedimentasi sehingga membentuk gerakan atau pulau-pulau kecil yang mempunyai kelereng serta pegunungan variasi juga dinamakan dari kondisi morfologi pada sebuah wilayah mempunyai keuntungan berlebihan atau wilayah suku dan ada pulau suku ada bentuk yang jarang dan ada bentuk yang laten seperti daratan relatif data suku. Oleh karena itu kegunaan kecil mempunyai data terjangkauan dan dapat terdapat di sebaliknya. Beberapa perjalanan data di Indonesia wilayah kabupaten hingga beberapa daerah data tapi 90% wilayahnya data yang kurang dari 500 meter. Secara umum kabupaten Jombang dapat dihubungi dengan utara terletak di sebelah utara Sungai Batas menuju sebagian besar kecamatan Pelagaan, kecamatan Kapur, sebagian kecamatan Musikan dan kecamatan Musikan. Daerah ini merupakan daerah perbukitan batu yang landai dengan ketinggian maksimum 500 meter. Di atas permukaan laut, perbukitan ini merupakan ujung kegunaan Ponjol. Bagian tengah yakni di sebelah selatan Sungai Batas merupakan penyebaran hutan dan dengan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman yang padat. Bagian selatan meliputi kecamatan Masalah seperti kecamatan Balapan dan kecamatan Rejowarno merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang semakin ke barat seperti ada sebagian kecamatan Masalah yang bergelombang. Data beda kabupaten. Sekian dari saya pokoknya. Ya, ya, ini dari presentasi dari kelompok 4. Ada yang bertanya? Sekian tadi presentasi dari kelompok 4. Silakan bagi kelompok yang lain untuk bertanya atau memberi tanggapan dari hasil presentasi kelompok 4. Saya kelompok berapa? 1. Kelompok 1 yang bertanya. Di daerah Jombang, dataran rendah digunakan untuk kapal warga sekitarnya. Ya? Ya. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan pendidikan yang padat. Bagian selatan diberikan lingkungan terus kecamatan Sarang sebagian Mojokerto Malang daerah perkebunan dan kondisi wilayah Silakan. dataran rendah dengan jumlah permukiman 18%. Daerah ini digunakan sebagai kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman yang padat. Cukup? Cukup. Terima kasih. Berarti sudah semua kelompok sudah presentasi ya? Ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Balik ke tempat masing-masing. Jadi hari ini kita sudah melakukan presentasi dari kelompok ya tentang penyampaian masalah ya yang bisa diambil, yang bisa dikasih pada konsep esensial geografi. Kelompok 1 mengambil masalah di terjangkauannya ya, yaitu masalah yang terjadi ya adalah rusak belum tersedianya infrastruktur baik itu berupa jalan raya atau fasilitas kesehatan ya. Sehingga untuk kebutuhan warga di bidang kesehatannya ada seorang warga yang sakit yang harus ditandu dengan menempuh jalan berkilo-kilometer untuk menempuh pusat kesehatan ke rumah sakit, dan itu pun tidak langsung ke rumah sakit daerah Kabupaten Jombang sendiri, tapi melainkan
Jadi di sini ada permasalahan, salah satunya ada seorang guru dan siswanya mau berangkat ke sekolah saja harus menyeberangi sungai, ya. Tidak ada jembatan yang bisa dilewati. Betapa sulitnya ya. Jadi kita juga harus bersyukur kita yang hidup di daerah yang dengan topografi yang lebih bagus, dengan sarana yang bagus. Kita harusnya lebih bersyukur bahwa kita untuk berangkat sekolah saja tidak sulit seperti mereka yang berada di desa Bukulapak, ya, di kecamatan Landaan. Sebenarnya kalau dari sini juga lumayan dekat ya, tapi karena akses jalannya yang memang yang membuat yang jauh. Untuk kelompok 2, tadi yang disampaikan adalah konsep jarak dan keterkaitan keuangan. Nah, keterkaitan keuangannya itu ada di masalah alih fungsi lahan pertanian yang dirubah menjadi lahan pemukiman, yang banyak sekali perumahan baru, khususnya di tetangga ya, di tetangga desa sebelah sini kita ya, dekat dengan kita. Ini banyak sekali lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman sehingga menyebabkan banjir, permasalahan banjir. Jika turun hujan, sehari saja turun hujan sudah air sudah mengenang ya. Jadi yang kena dampaknya siapa? Yang kena dampaknya adalah warga. Iya, petani dan warga sekitar yang kena banjir. Jadi tadi sudah disebutkan juga ya solusinya apa yang bisa dilakukan. Terus ada di kelompok berapa? 3, yaitu konsep diferensiasi area dan intervensinya, di mana terjadi ini perbedaan ya antara suasana daerah desa dan kotanya, diferensiasi area dan interaksi intervensi antara desa dan kota. Lalu ada di kelompok 4 itu ada konsep lokasi dan konsep hasilnya kita unggah di media sosial kalian. Kita kan sudah ada dalam grup Facebook ada kan ya untuk mata family, nah itu bisa di situ nanti hasilnya, jadi filenya, jadi berupa filenya tadi bisa di-share-kan, dikasih identitas ya, sekolah kita kelas 10 materi ini kelompoknya ini nanti bisa di-share di Facebook atau bisa juga di Instagram atau IG kan punya kan ya, atau di-share di grup siswa bisa. Jadi kita publikasikan hasil dari pekerjaan kita hari ini. Dan sekarang kita bisa ini
bertanya, ada yang kemudian menjawab. Nah, cuma kurang tadi yang apa untuk ini beberapa karena memang waktunya ya, yang waktunya yang memang mepet, jadi untuk beberapa apa tadi kurang ya untuk konsep, ada beberapa konsep yang sedikit sekali untuk dibahas ya, jadi ini beberapa yang bisa ditonjolkan. Untuk hari ini insya Allah cukup ya untuk materi konsep geografi. Jadi kita tahu bagaimana ya, kita menerapkan konsep geografi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkan fenomena yang terjadi. Jadi aktual dan faktual. Jadi aktualnya terjadi ya, memang benar-benar terjadi, faktual nyata. Terjadi di mana? Terjadi di dekat kita. Fenomena yang terjadi di dekat kita. Itulah salah satu tujuan pembelajaran kita, di mana siswa kalian ini mampu menerapkan konsep dan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkannya dengan fenomena. Akhirnya yang ditanyakan sampai sini dengan Badan. pertanyaan saya, mungkin ada beberapa yang belum ada. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh ditanyakan, boleh menghubungi aja, bisa lewat telepon, lewat WA ya, atau pada saat kita bertemu di depan. Tadi sudah ingat ya, bahwa tugasnya setelah ini harus di share di media sosial ya, boleh di Facebook atau di IG-nya atau Instagram-nya. Minggu depan silakan kita pelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan ya. Pelajari untuk berdua pengetahuan dasar pemetaan. Kita akan ketemu minggu depan dengan materi baru. Boleh disiapkan, Mas. Untuk kita belum, masih ada 5 menit untuk kita persiapan ya. Karena memang hari Jumat kita persiapan untuk sholat Jumat. Siapa ya? Jadi disiapkan materi pelajaran minggu depan tentang pengetahuan dan pengetahuan dasar pemetaan. Untuk yang apa? Ini ya, saya ingatkan lagi tolong dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan jangan sampai sakit. Sekarang musim hujan. Diperhatikan kesehatannya. Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan. Ya. Tadi kita sudah melakukan presentasi, alhamdulillah ya. Berapa sudah cukup bagus presentasinya.
sedikit sekali untuk dibahas. Ya, jadi ini beberapa yang bisa ditonjolkan. Untuk hari ini, insya Allah cukup ya untuk materi konsep geografi. Jadi kita tahu bagaimana ya, kita menerapkan konsep geografi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkan fenomena yang terjadi. Jadi aktual dan faktual. Jadi aktualnya terjadi ya, memang benar-benar terjadi. Aktual nyata. Terjadi di mana? Terjadi di dekat kita. Fenomena yang terjadi di dekat kita. Itulah salah satu tujuan pembelajaran kita, di mana siswa atau kalian ini mampu menerapkan konsep dan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkannya dengan fenomena. Akhirnya yang ditanyakan sampai sini dengan banyak saya, mungkin ada beberapa yang belum ada. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh ditanyakan, boleh mengirim aja, bisa lewat telepon, lewat WA, ya, atau pada saat kita bertemu di depan. Tadi sudah ingat ya, sudah ingat bahwa tugasnya setelah ini harus di share di media sosial ya, boleh di Facebook atau di IG-nya atau Instagram-nya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pendekatan geografi. Kita akan tentang pendekatan geografi. Boleh disiapkan ya, materinya bisa dipelajari di rumah, materi tentang pendekatan geografi untuk pertemuan minggu depan. Untuk minggu depan silakan kita pelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan ya. Pelajari untuk berdua pengetahuan dasar pemetaan. Kita akan ketemu minggu depan dengan materi baru. Boleh disiapkan, Mas. Untuk kita belum, masih ada 5 menit untuk kita persiapan ya. Karena memang hari Jumat kita persiapan untuk sholat Jumat. Sudah paham ya? Jadi disiapkan